Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tri. Hari ini kita akan belajar membuat lubang kancing bobok ya. Ini caranya kurang lebih sama seperti cara membuat kantong bobok. Nah, untuk membuat lubang kancing bobok ini sama seperti kita membuat kantong ya. Dia harus didahulukan. Jadi sebelum kita menggabung dengan badan belakangnya, sebelum jahit samping dan jahit bahu, kita kerjakan dahulu lubang kancing bobok ini ya. Ini dimaksudkan agar lebih memudahkan dalam pergerakan ya. Kalau bajunya panjang, bahkan bahannya itu berat, itu akan menyulitkan kita untuk melakukan pergerakan dalam menjahit ya. Ini saya sudah siapkan. Ini kita anggap saja sebagai badan depan dari baju ya. Lalu kita siapkan bahan untuk membuat lubang kancingnya. Di sini saya pakai bahan yang berbeda. Kalian bisa saja samakan dengan bahan utamanya. Dan ini diberi Vaseline full ya. Vaseline-nya jangan yang keras ya. Dia masih Vaseline yang tipis. Selanjutnya kita buat ukuran lubangnya. Kita sebelumnya sudah menyediakan kancingnya ya. Jadi kita tahu ukuran kancing yang akan kita buat. Di sini saya akan gunakan ukuran kancing yang cukup besar ya, agar jahitannya lebih mudah terlihat. Kita ukur dahulu kancing yang akan kita gunakan, diameternya ya. Di sini adalah 3 cm. Jadi ukuran kancing ini mempunyai diameter 3 cm. Nah, kita membuatnya tidak dipaskan ya. Jadi kita gambar terdahulu kurang lebih di tengah-tengah ya. Ini adalah lebar kancingnya ya. Ini tadi kan 3 cm. Nah, ini saya tambah setengah. Jadi dari sini kemari adalah 3,5 cm. Dan ini adalah lebar atau ketinggian dari lubang kancingnya. Ini 1 cm ya. Kalau kalian ingin lebih tipis lagi juga boleh, misalnya jadi 0,75, itu boleh saja. Jadi tergantung selera kalian ya. Jadi kita rancang dulu ukuran lubang kancingnya. Dan dari sini kemari kurang lebih 2 cm ya. Tidak usah terlalu besar, tapi juga jangan terlalu kurang dari 2 cm ya. Takutnya saat kita lipat dia kurang. Kalau kita lebih nanti masih bisa kita gunting ya. Nah, selanjutnya kampuh kanan kiri ya. Ini antara 1 sampai 1,5 cm ya. Jadi kalian persiapkan dahulu. Ada berapa banyak ini ya, tergantung lubang kancing yang akan kalian buat. Sampai sini paham ya. Nah, selanjutnya kita tentukan di mana tempat kancingnya ya. Jadi kalau kalian di baju, kalian tentukan batas lubang kancingnya ada di mana. Di sini misalnya kalian beri tanda dahulu. Misalnya di sini ya, kalian beri tanda. Ini saya hanya akan buat 1, saya taruh kurang lebih di tengah-tengah ya. Selanjutnya kita letakkan ini ya. Jadi kurang lebih di posisi yang sudah kita tentukan. Nah, ini saya buat ini sengaja ya, diperjelas. Ini adalah kurang lebih pinggir tengah depan ya. Jadi kan nanti ini di sini. Jadi ini tempat kancing. Nah, ini adalah kampuh depan. Jadi saya sengaja garis keluar ya, biar mudahkan dalam memberi penjelasan. Ini adalah kain luar dan ini adalah bagian dalam ya. Jadi ini kampuhnya ya. Ini kampuhnya saya sudah jiplak keluar agar lebih mudah menjelaskannya ya. Paham ya? Nah, selanjutnya kita letakkan yang akan menjadi lubang kancing ya. Jarak untuk lubang kancing dari pinggir sini ya, dari pinggir tengah depan, bukan pinggir kampuh ya, tapi dari pinggir sini. Jadi dari garis radar
kemari adalah kurang lebih 1,25 atau 1,5 cm ya. Nah di sini saya kan pakai kampuhnya 1,5 cm, berarti saya bisa paskan di sini. Jadi kalau kalian kampuhnya 1 cm misalnya kampuhnya segini, berarti kalian letakkan kurang lebih seperti ini ya. Misalnya kampuh kalian 1 cm ya, jarak dari pinggir sini atau garis radar kemari adalah 1,5, berarti seperti ini meletakkannya ya. Jadi ada jarak. Nah karena saya kampuhnya 1,5, jadi saya pepetin ke garis radar. Dan posisi ini adalah tanda yang buat tempatkan lubang kancing, adalah kurang lebih di tengah-tengah ini ya. Jadi seperti ini. Nah selanjutnya kita jahit keliling ya. Karena kita jahit dahulu ya. Jadi seperti ini ya, kita sudah jahit keliling. Selanjutnya kita akan gunting ya di pertengahan sini ya, di bagian tengah sini. Ingat ya, ini posisinya yang buat lubang kancing ini adalah posisi dalam ya, jangan kebalik ya. Jadi kain luar ketemu dengan kain luar ya. Ini berhenti sini, terus kita gunting sudutnya. Jadi seperti membuat kantong bobok seperti ini ya. Nah, jadi kita gunting di tengah-tengah sini, tapi tidak sampai ujung ya. Nah, kita berhenti di sini, kemudian gunting sudut ya. Jangan kelebihan ya. Juga usahakan juga jangan sampai kurang. Usahakan pas ya pada sudutnya ya. Kalau kurang dia akan seperti kejepit saat dibalik. Kalau kelebihan hasilnya jebol. Ini selanjutnya ya, seperti ini. Kita balik ke sini ya. Ini kita pastikan bahwa sudut-sudutnya sudah benar-benar kebentuk sudut yang bagus ya, seperti ini. Nah selanjutnya ini baru kita bentuk bibirnya ya. Kalian boleh bantu dengan gosok juga boleh ya. Jadi sini ini kita bagi dua ya. Ini kan kampuhnya ya, ini bisa kita gosok dulu atau setrika dahulu.
kita buka seperti ini, kemudian kita lipat. Jadi ini karena lebar lubang kancingnya adalah 1 cm, berarti hasil di sini adalah jadi setengah senti ya. Bagian atas setengah senti, bagian bawah setengah senti. Seperti ini ya. Yang bagian satunya juga sama. Ini bisa kita gosok dahulu, kemudian kita lipat. Jadi seperti ini lipatnya. Jadi kampuhnya ini kan kita buka, berarti yang satu ada di dalam lipatan bibir ya, yang satunya di luar. Jadi seperti ini ya, kita bagi dua ya, paham ya. Kalau kalian khawatir ini bergeser karena belum terbiasa, kalian boleh juga jelujur bagian bibirnya sini ya. Bagian bibirnya sini kalian jelujur dahulu, boleh, untuk membantu agar tidak bergerak ya. Jadi kalau udah terbiasa kalian bisa langsung lanjut jahit ya, tapi kalau kalian ini susah sekali, nah kalian boleh bantu dengan jelujuran. Jadi bagian yang dijelujur ada yang di sini ya. Kalau udah jelujur, jadi pentulnya bisa kita lepas. Jadi kalian bisa bergerak dengan lebih mudah ya. Seperti ini. Paham ya? Nah, udah sekalian bawahnya juga saya jelujur. Kurang lebih sama ya. Jadi usahakan sama-sama setengah senti ya. Dan bagian pinggir sudutnya sini rata ya. Jadi seperti ini ya. Paham ya? Nah, selanjutnya kita akan jahit bagian dalamnya untuk menguatkan. Nah, tadi kan saya bilang yang ini kan yang bagian kampuhnya kita buka ya. Jadi yang satu ada di bagian dalam lipatan bibir dan sini udah ikut kejahit jelujuran ya. Nah, satunya lagi ada di luar sini. Seperti ini ya. Nah, ini yang satu di luar. Nah, ini kita jahit pada bagian yang ini ya. Jadi bagian sini kita jahit buat mengunci ya. Seperti ini ya, kita jahit ya. Dia ada jahitan di sini, jadi jahitannya nggak tembus keluar sini ya, tidak tembus keluar sini, dia hanya ada di bagian dalam. Paham ya? Nah, ini kan lubangnya cukup besar ya, jadi mudah dijahit. Mungkin kalian menggunakan yang ukurannya kecil sekali ya. Kalau kalian kesulitan menggunakan jahitan mesin, ini boleh juga kalian jahit tangan. Jadi yang tadi kita jahit mesin nih bagian sini,
Kalian bisa jahit pakai tangan juga, itu tidak masalah ya. Saya contohkan. Jadi untuk sisi satunya saya akan gunakan jahitan tangan. Di sini ini dengan kampuh yang ini ya. Kampuh satunya kan di dalam bibir lubang kantong ya, lubang kancing ya. Jadi ini yang bibir satunya kita jahit dengan yang ini. Kita jahit dengan tikam jejak. Jadi caranya sama seperti yang sudah pernah saya ajarkan di awal-awal video untuk tingkat pemula ya. Nah itu maju satu langkah, mundur satu langkah, maju 2 langkah ya. Jadi seperti ini ya. Jadi kampuh ini ketemu dengan ini ya. Ini jelujurannya saya copot dulu biar kelihatan beda ya. Seperti ini ya. Ini adalah jahitannya ya. Jahitannya ada di dalam sini. Paham ya? Saya copot dahulu jelujurannya. Jadi ini sudah kejahit kanan kiri ya. Atas bawah ya. Selanjutnya kita akan jahit yang bagian samping ya. Ini usahakan kita rapatkan ya, dan ini jangan sampai miring ya. Seperti ini. Nah, itu bagian sini ya. Di sini kan tadi ada yang segitiga ya. Nah ini kita jahit. Bagian segitiga ini kita jahit. Tembus ke bawah sini. Untuk yang bagian bawah sini usahakan dia rapat seperti ini ya, agar dari luar nanti hasilnya bagus. Paham ya? Kalau dirasain terlalu tebal, bahannya mungkin karena tebal, jadi kalau kelipat ini kan dia udah berapa lapis ya, 1, 2, 3, dia kan ada 3 lapis. Kalian boleh kecilkan. Jadi kalian buang yang bagian sini ya. Nah, seperti ini ya. Jadi bagian sini dibuang biar dia tidak berasa tebal. Tapi kalau tidak ingin digunting atau tidak ingin dibuang juga tidak apa-apa ya. Ini ya bagian sini, kalau bahannya cukup tebal, dia di sininya akan terasa tebal ya kalau tidak digunting. Jadi tergantung selera saja ya. Jadi saya ulangin ya, kita akan jahit di bagian bawah sini ya, yang segitiga. Dikunci ya, dia supaya tidak jebol. Dijahit di area sini ya, jangan sampai kejahit ke sebelah sininya, nanti ke jepit. Jadi area sini.
seperti ini. Nah, dia kan udah kuat ya. Lakukan juga dengan sisi yang satunya ya. Saya akan rapikan dulu. Kalau kalian ingin jahit pakai tangan juga boleh, caranya sama. Jadi yang dijahit pakai tangan sini ya. Ini sama ya, ini saya sudah buang sedikit biar tidak tebal. Jadi bagian luar sini usahakan dia rapat ya, supaya tidak melenceng. Seperti ini ya. Nah, ini untuk sisi atas lubang kancing sudah selesai ya. Nah, kalau kalian sudah membuat lubang kancingnya seperti ini, kalian bisa gabungkan dengan badan belakangnya ya. Jadi kalian bisa jahit samping dan jahit bagian leher. Jadi kalian selesaikan dulu ya, ada berapa lubang kalian selesaikan semuanya, baru kalian bisa gabung dengan badan belakangnya, jahit samping, jahit bahu, dan juga jahit lapisan. Dan sini saya akan contohkan kita jahit lapisannya ya. Jadi ini kita anggap lapisannya ya. Nah, ini udah dijahit ya lapisannya. Dan langsung ditindas ya. Jahit tindas dan digosok yang rapi. Nah, selanjutnya area sini yang bentuk kotak ini ya, kita rader kemari ya. Dirader. Atau kalian bisa raba terus dibentuk kotak ya. Tapi kalau kalian susah meradar juga susah meraba, kalian bisa bantu dengan jelujuran ya. Kita buat dahulu cetakan kotaknya ya. Jadi kita cuma jelujur di area pinggir ya. Ini kita bisa gambar ya. Seperti ini ya. Ini jelujurannya bisa kita lepas. Seperti ini. Jadi cara pertama ya, kalian bisa membuat lubang kancing ya, lubang kancing biasa di area sini ya. Jadi di area pertengahan sini kalian buat lubang kancing ya, dengan lubang kancing biasa ya. Nanti kan dia udah berlubang. Nah, seperti ini. Nanti ini kan masih koplok-koplok ya. Nah, ini kalian perlu som dengan ini ya, agar dia menyatu.
Itu adalah cara pertama. Yang saya ajarkan adalah cara yang kedua ya, dengan membobok di sini. Ini kita gunting lagi ya, sama seperti tadi caranya. Kita akan gunting di sini. Yang digunting hanya bagian lapisan ya, jangan sampai ininya ikut kegunting. Selanjutnya ini kita bisa tahan supaya dia tidak bergeser. Nah, ini kita lipat semuanya ya, kita lipat ke dalam. Jadi ke dalam lapisannya, tidak keluar sini ya, jadi dia masuk ke dalam lapisan. Kita pentul ya biar buat nahan. Jadi seperti ini ya, semua kita lipat ke dalam lapisan. Nah, seperti ini ya. Jadi dia udah tembus ya. Nah, ini perlu kita jahit ya. Kita akan jahit sop. Ada dua cara ya. Cara pertama adalah som yang sembunyi ya, yang tidak terlihat kita umpet. Kita ambil, tidak tembus sampai ke bagian depannya. Dari ini tadi kita ke bahan yang biru, sekarang kita ke bahan yang coklat, bahan yang krem. Kita ya maju satu langkah ya, terus pindah ke bahan biru, maju satu langkah, pindah ke bahan coklat. Kita kalau pindah itu benar-benar di seberangnya ya, jangan terlalu maju ke depan agar jahitannya itu tidak terlihat. Nah, terus pindah lagi ke bahan biru, tepat di seberangnya ya, di seberang benang ini. Seperti ini ya. Jadi tidak terlihat ya. Kita bisa teruskan sampai ke sisi sebelahnya, sisi sampingnya.
Jadi seperti ini ya. Ini cara pertama adalah kita som sembunyi ya, tidak terlihat. Jadi dia seperti dijahit mesin. Dan ini tidak tembus keluar ya. Nah, cara kedua adalah kita dengan som lilit. Jadi kalian bisa seperti melilit pada brokat ya. Jadi itu tergantung selera. Juga tidak tembus ke depan ya. Ini bagian pinggir, bagian sudut kita buat lebih rapat ya, karena bagian sudut itu yang berpotensi jebol ya, karena dia guntingan sudut ya. Seperti ini ya. Di sini benangnya kelihatan ya, karena kita lilit. Seperti ini ya. Terlihat tidak ya? Ini benangnya sebenarnya kelihatan ya, mungkin di kamera tidak terlalu terlihat ya. Jadi seperti ini penyelesaian di bagian dalamnya, di bagian lapisan. Jadi cara pertama adalah som yang sembunyi, yang kedua adalah dengan cara som lilit. Jadi tergantung selera kalian ya. Jadi ini tidak bisa dimasukin kancing. Paham ya? Oh ya, tadi kampuh saya kan di sini 1,5 ya, kampuh yang biru ini. Nah, kita perkecil dahulu ya kalau kampuh kalian menggunakan kampuh 1,5 cm, agar di sini tidak bertumpukan jahitannya, jadi tidak kelipat. Jadi kalian gunting, kasih jeda 0,5 cm. Jadi nah kampuh biru kan 1,5, kalian gunting kurang lebih 0,5 cm, jadi di sini ada kosong. Jadi dia jahitannya tidak tebal. Jadi bagian biru ini tidak ikut kejahit di bagian pinggir ya. Di sini berasa tipis ya. Nah, ini karena sudah saya gunting, pinggir-pinggirnya dia berasa tipis. Jadi paham ya cara membuat lubang kancing bobok ya. Jadi sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.